warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mudah untuk kita pahami dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap ya? Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, siap ya? Oke, yang pertama Alfi Oktariani hadir. Oke, hadir. Alvaro Maldini hadir. Oke. Bella Putri Lova hadir. Oke. Ima Permatasari ada? Hadir. Oke. Muhammad Fauzi. Oke, hadir. Muhammad Sangka Idul Khair hadir. Oke, hadir. Syifaul Hafizah. Oke, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Tentang apa? Ya, benar, tentang bertaubat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pertama pengertian taubat, hakikat taubat, lalu apa? Cara-cara taubat dan kedudukan taubat serta apa? Keutamaan taubat. Oke, masih ingat semua ya? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang, ada yang tahu tentang apa? Oke, tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, sajaah, dan sikap adalah sebagai bentuk akhlak karimah. Oke, silahkan dibuka buku paketnya halaman 57. Sudah? Silahkan buku selain akidah akhlak silakan disimpan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam lacinya masing-masing. Oke. Pada pertemuan kali ini, pada bab yang baru ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari bab ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian sikap hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil-dalil tentang sifat hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Kemudian yang ketiga, diharapkan siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk dari sikap hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang keutamaan dari sikap hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Oke, untuk metode yang ibu gunakan pada hari ini, ibu menggunakan metode number heads together. Dengan ketentuan yang pertama, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 5 orang anggota. Lalu masing-masing kelompok akan membahas tentang materi yang akan ibu berikan nantinya. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok dengan ketentuan sesuai dengan nomor urut absennya. Silakan. Oke, sudah? Oke, untuk kelompok 1, silakan pelajari materi tentang sikap hikmah. Oke, paham ya? Kelompok 2, silakan pelajari materi tentang sikap ifah. Dan kelompok yang ketiga, silakan pelajari tentang sikap sajaah. Oke. Dan untuk kelompok yang terakhir, silakan pelajari materi tentang sikap adalah. Nah, nantinya setelah kalian selesai berdiskusi tentang materi yang telah ibu berikan, ibu akan memanggil salah satu dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan materi yang telah dibahas.
Oke, untuk waktu diskusi Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah 15 menit, waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang Ibu akan memanggil masing-masing perwakilan kelompok untuk maju, dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 silahkan maju number 4, silahkan maju dan mempresentasikan materinya tentang sikap hikmah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Materinya tentang sikap hikmah sangat jelas ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, yaitu number 2, silakan maju ke depan mempresentasikan materinya tentang sikap ifah. Silakan. Oke, bagus sekali ya kelompok 2. Materinya sangat jelas. Beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, yaitu number 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan materinya tentang sikap sajaah. Silakan. Oke, bagus sekali ya kelompok 3. Materinya tentang sikap sajaah sangat jelas sekali. Beri aplaus dong untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok yang terakhir, number 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan materinya tentang sikap adalah. Oke, mantap sekali ya kelompok 4. Materinya sangat jelas dan sangat bagus sekali. Beri aplaus dong untuk kelompok 4 dan kalian semua. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mas Fauzi ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, di sini Ibu ada kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk teman-teman tadi yang menyimak teman-temannya yang presentasi ke depan, pasti bisa menjawab kuis yang akan Ibu berikan ini. Nah, silakan kuisnya diambil di meja Ibu ya. Oke, untuk pengerjaannya Ibu beri waktu 3 menit ya. Cukup ya 3 menit. Oke, silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah habis ya waktunya. Silakan dikumpulkan pada kelompoknya masing-masing terlebih dahulu dan dikumpulkan kepada Ibu di akhir pembelajaran nanti. Nah, sekarang Ibu mohon perhatian anak-anak semua. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama tadi materi tentang sikap hikmah. Pengertian hikmah secara bahasa tadi artinya apa? Apa? Al-hikmah yang berarti Mas Fauzi apa? Kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus. Oke. Lafaz hikmah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak berapa kali? Mbak Siva berapa kali? Oke, benar, sebanyak 20 kali ya. Dengan berbagai makna. Yang pertama apa? Bermakna pengajaran Al-Quran. Yang kedua, bermakna pemahaman dan ilmu. Yang ketiga, bermakna an-nubuwah. Dan yang terakhir, bermakna apa? Al-Quran yang mengandung keajaiban-keajaiban dan penuh rahasia. Oke. Selanjutnya, hikmah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat apa saja? Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat berapa? 269. Oke, yang kedua surat apa?
An-Nisa ayat berapa Mbak Alfi? Oke, ayat 54. Dan yang terakhir dalam surat An-Nahl ayat 125. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk hikmah. Yang pertama, dapat berkata dan berbuat secara benar. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Oke, yang ketiga, apa? Dapat menempatkan mujadalah yang baik pada tempatnya. Oke, yang keempat apa? Dapat menempatkan sikap tegas. Oke, yang kelima apa? Dapat memberikan hak setiap sesuatu, tidak kurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat maupun tidak lebih lambat. Oke. Sekarang keutamaan hikmah. Ada banyak ya keutamaan hikmah, diantaranya apa? Apa? Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran maupun keadilan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang sikap hikmah? Cukup? Oke. Kita lanjut ke sikap ifah. Secara bahasa, ifah dalam bentuk masdar dari apa? Dari apa Mbak Ima? Oke, benar. Dari afa ya'ifu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sedangkan secara istilah, ifah tadi apa? Masakah? Ya, memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Oke. Perintah untuk mengamalkan sikap ifah Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat apa? Yang pertama? Ya, Quran surat An-Nur ayat 33. Yang kedua? Surat apa? Mbak Ziva surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Yang ketiga? Surat An-Nisa ayat 6. Yang keempat apa? Masakah? Al-Ahzab ayat 70. Oke. Nah, bentuk-bentuk ifah yang perlu kita perhatikan itu ada 3 bentuk. Yang pertama apa? Dengan menjaga kesucian diri. Nah, dalam bentuk yang pertama terbagi menjadi berapa bentuk? 4. Oke, yang pertama apa? Menjaga kesucian panca. Oke, panca indera. Yang kedua, menjaga kesucian jasad. Yang ketiga, menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. Oke, yang terakhir, menjaga kesucian apa? Ya, benar, lisan. Nah, bentuk yang kedua yaitu menjaga kehormatan diri. Sikap ifah dengan menjaga kehormatan diri ini yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dari masalah seksual. Yang kedua, apa? Menjaga kehormatan diri dari masalah harta. Yang ketiga apa? Menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Oke. Bentuk yang ketiga apa? Membimbing jiwa menuju kearifan agar memiliki sikap ifah dengan melakukan 2 hal. Yang pertama, memalingkan jiwanya dari apa? Ketergantungan kepada makhluk, baik secara lisan maupun secara keadaan. Oke. Yang kedua, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya itu keutamaan ifah. Keutamaan ifah itu ada banyak ya. Di antaranya apa? Dapat apa, Mbak Ima? Ya, menjauhkan diri, oke, dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Oke. Sampai sini tentang ifah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu sikap saja'ah. Saja'ah secara bahasa berarti apa? Berani atau gagah. Oke. Menurut istilah, saja'ah adalah apa? Keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Oke.
Allah berfirman tentang saja'ah dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang bunyinya gimana Mas Rozi? Oke, benar, mantap sekali Mas Rozi. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa saja'ah itu mengarahkan kepada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macam bentuk saja'ah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, saja'ah harfiah, yaitu apa? Keberanian yang terlihat atau nampak. Oke, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Oke, yang kedua apa? Saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan keberanian. Contohnya apa? Terus terang dalam keberanian. Oke. Selanjutnya yaitu keutamaan sikap saja'ah. Saja'ah dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Sebab apa? Sebab selain memiliki sifat puji juga dapat mendatangkan beberapa kebaikan, baik untuk kebaikan kehidupan agama, berbangsa maupun bernegara. Oke. Sampai sini untuk sikap saja'ah ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan sikap adalah. Sikap adalah berasal dari kata adil yang artinya apa? Tidak berat sebelah atau tidak memihak. Oke. Sedangkan menurut istilah, adil adalah apa? Menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah ya untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Oke. Sikap adalah dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat dalam surat apa? Surat apa? Ya, benar. Surat An-Nisa ayat 58 dan Quran surat apa? An-Nahl ayat 90. Oke. Selanjutnya bentuk-bentuk sikap adalah. Yang pertama apa? Adil terhadap Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Yang ketiga, adil terhadap orang lain. Dan yang keempat apa? Adil terhadap makhluk Allah lainnya. Oke. Selanjutnya keutamaan dari orang yang berlaku adil. Di antaranya apa? Apa? Tercipta rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak Bella mau bertanya? Cukup? Mas Saka tanya? Cukup? Oke, cukup ya. Ibu harap sudah benar-benar paham semua ya. Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Nah, oh iya, jangan lupa kuis yang tadi dikumpulkan ke meja ibu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Selalu semangat dalam belajar dan diiringi dengan doa. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.